Hai teman-teman semuanya, welcome back to another video. Saya Vincent Hulu, salam satu jangkar. Seperti yang kamu lihat pada judul video ini, dan seperti yang kamu lihat pada suasana video kali ini, kita akan membicarakan tentang suasana horor yang ada di kapal pesiar. Sebenarnya yang namanya horor ada di mana-mana. Itu tergantung pribadi kita masing-masing, apakah kita mempercayai hal tersebut atau tidak. Kalau saya pribadi jujur, sebelum saya mulai video ini, saya belum pernah melihat salah satu atau satu pun mereka-mereka yang berada di dunia lain dalam hidupku. Tetapi pada video kali ini, saya mendengarkan banyak sekali cerita, entah itu dari teman-teman yang bekerja di kapal pesiar, ataupun kejadian-kejadian nyata yang pernah terjadi di kapal pesiar, dan saya saksikan sendiri. Ada banyak sekali orang yang bekerja di kapal pesiar, yang telah berpuluh-puluh tahun bekerja di kapal pesiar, yang telah menyaksikan banyak sekali kejadian mistis yang ada di kapal pesiar. Dan sekali lagi pada video kali ini, saya akan memberikan cuplikan-cuplikan sedikit nantinya ketika apa yang pernah saya alami beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu. Bukan di kapal ini guys, di kapal-kapal sebelumnya, dan saya tidak akan memberitahu nama kapalnya apa. Kenapa? Kalau saya memberitahu nama kapalnya apa, saya akan dicari sama kantor pusat di Amerika Serikat. Seragam saya dicopot, disuruh pulang ke Indonesia, alias dipecat. Oke guys, tanpa banyak basa-basi lagi, kita akan langsung mulai pada inti ceritanya. Ada banyak sekali kejadian aneh, kejadian nyata yang saya alami atau teman-teman alami di kapal pesiar ini sendiri. Mulai dari ada yang pernah meninggal di kolam renang, mulai dari ada yang jatuh dari lantai 15. Jadi ceritanya itu dulu ada yang jatuh dari lantai 15, jatuhnya itu ke bagian luar kapal. Dan bagian luar kapal itu bukan di laut. Saat itu kita lagi ada di pelabuhan. Dan ketika dia jatuh, langsung di pelabuhannya. Semen, beton seperti itu. Jadi ya, selesai di tempat seperti itu. Nah, ada banyak sekali kejadian-kejadian aneh lagi yang pernah, bukan kejadian aneh sih, kejadian-kejadian mengerikan yang pernah terjadi di kapal pesiar. Ketika kita baru selesai meeting, ya tentu saja banyak sekali teman-teman yang menceritakan tentang kejadian aneh yang mereka alami sendiri di kapal pesiar. Salah satunya yaitu ketika ada anak housekeeping yang kerjanya membersihkan salah satu kamar, suite kamar yang ada di kapal pesiar. Nah, saat itu ketika dia membersihkan kamar, dia melihat ada fingerprint atau sidik jari yang ada di cermin, di salah satu cermin di kamar suite tersebut. Awal mulanya anak housekeeping ini merasa bingung, kenapa ada sidik jari anak kecil di kapal pesiar, which is saat ini kita masih belum start cruisingnya. Jadi tidak ada anak kecil yang berkeliaran di kapal pesiar pada saat ini, masih situasi pandemi. Tanpa berpikir aneh-aneh, si housekeeping tersebut mengelap atau membersihkan cermin tersebut. Keesokan harinya dia kembali lagi ke tempat yang sama, dan kamar tersebut adalah kamar kosong, belum ditempati, tak berpenghuni. Ketika kemarin telah dibersihkan, keesokan harinya kembali, dan sidik jari tersebut ada kembali. Dan sidik jari tersebut malah bertambah. 1, 2, 3, 4. Just like that. Jadi seperti merangkak, memanjat gitu loh. Nah, dari saat itu, si anak housekeeping ini melapor ke supervisornya. Dan ya, kalau seperti itu, biasanya tuh banyak sekali rumor dari mulut ke mulut yang menceritakan kepada temannya, menceritakan kepada siapapun. Singkat cerita, si anak housekeeping tersebut terus membersihkan dan dibantu oleh teman-teman yang lain serta supervisornya yang lain juga. Hingga pada akhirnya cerita tersebut sampai ke telinga saya. Dan itu membuat saya benar-benar tidak percaya. Jujur saat itu saya tidak percaya. Dan saat itu saya langsung menemui si housekeeping supervisor tersebut dan memintanya untuk membawaku langsung ke tempat kejadian tersebut atau di kamar suite tersebut. Sampai di sana saya tidak melihat apa-apa. Jujur saya kecewa. Saya tidak melihat apa-apa. Dan beberapa hari kemudian, saya berniat untuk pergi ke sana sendirian pada saat jam 12 tengah malam. Nah, si anak housekeeping tersebut mengatakan kepada saya, "Let's come with me." Oke, jadi saya pergi barengan sama dia. Dia membawa sebuah permen yang katanya dia akan memancing anak tersebut nantinya supaya anak tersebut bisa menunjukkan dirinya. Singkat cerita, pada saat tengah malam, tepatnya jam 12 malam saat itu, saya pergi ke sana bersama dia. Suasananya agak sedikit gelap saat itu, sengaja kita tidak menghidupkan lampunya, dan saya mengatakan bahwa, "Please come out, I want to see you. I really want to see you. Please show yourself in front of the camera."
Itu yang sering dan selalu saya sebutkan di tempat kejadian tersebut. But nothing happened. Tidak ada yang terjadi apa-apa. Jujur saat itu saya kecewa lagi. Oke? Nah, singkat cerita, saya sudah meninggalkan cerita tersebut. Saya sudah mengatakan bahwa no, I don't believe those kind of things. Nah, setelah kejadian tersebut, saya benar-benar merasa bahwa ini adalah pembodohan gitu. Saya merasa seperti itu, soalnya saya nggak melihat apa-apa gitu kan. Jadi ya, setelah itu saya mendengarkan banyak lagi cerita. Soalnya saya bilang ke teman-teman yang lain juga, yang mengatakan mereka percaya. Dan mereka pernah melihat seorang anak kecil berlarian di koridor seperti itu. Dan saya bilang, no, that's just a bullshit. Saya benar-benar tidak percaya dengan hal-hal yang seperti itu, oke? Dan pada saat itu banyak juga yang mengatakan kepada saya bahwa ada kejadian aneh lagi yang pernah terjadi di tailor shop. Jadi ada sebuah tempat jahit, tempat tukang jahit di kapal pesiar. Dan si tukang jahit tersebut sedang melakukan pekerjaannya seperti biasa pada saat maghrib. Oke? Jadi ketika dia melihat dirinya sendiri di depan cermin panjang yang full badan kelihatannya seperti itu, ada sosok aneh di belakangnya. Sosok perempuan yang katanya seram, tapi menurutku cantik. Soalnya saya belum melihatnya. Dia mengatakan bahwa dia melihat sosok perempuan cantik di belakangnya melalui cermin. Nah, pada saat itu, ketika langsung menoleh ke belakang, perempuan tersebut sudah tidak ada lagi. Mirip seperti di film-film memang. Tetapi, memang banyak sekali orang yang mengatakan bahwa di tempat tersebut emang rada-rada angker. Kadang-kadang ada suara-suara aneh nggak jelas. Kadang-kadang barang berpindah seperti itu. Nah, kali ini saya tidak punya video dokumentasinya. Soalnya ini saya mendengarkan cerita dari si tukang jahit tersebut. Dan banyak sekali orang yang menyatakan juga bahwa tempat tersebut memang angker. Tapi pastinya ada sebagian atau beberapa orang yang bisa merasakan atau melihat hal-hal kejadian tersebut. Mungkin saya tidak bisa melihat. Mungkin ada dari kamu yang bisa melihat. Tapi bagi saya, pendapat saya pribadi, makhluk-makhluk yang seperti itu ada di mana-mana. Tidak hanya di kapal pesiar. Dimanapun, di tempat ibadah, di rumah, di lapangan sepak bola, di kamar mandi, di pantai, di kebun binatang. Sampai di gorong-gorong pun pasti ada. Ngapain mereka di gorong-gorong? Membersihkan di gorong-gorongnya. Jadi memang di kapal pesiar, apalagi kalau kapal-kapalnya sudah lama gitu ya. Kapal yang pembuatan tahun 1900-an. Dan itu pasti banyak sekali kejadian-kejadian aneh atau kejadian mengerikan yang pernah terjadi di kapal tersebut. Bayangkan aja guys, kita hidup di dunia yang kita tidak tahu kapan ajal kita akan menjemput. Ngomong-ngomong tentang kejadian ketika jatuh ke laut dari kapal pesiar. Ada banyak sekali cerita atau pengalaman tersebut yang pernah saya alami sendiri selama bekerja di kapal pesiar. Entah itu passenger jatuh ke laut, entah itu kru member jatuh ke laut. Ada banyak sekali kejadian tersebut. Prosedurnya ketika ada yang jatuh di kapal pesiar, ya saya pernah bikin video di TikTok juga tentang ini. Ketika kita melihat langsung kejadian bahwa ada orang yang jatuh ke laut, kita wajib berteriak, "Man overboard." Artinya, ada seseorang yang jatuh ke laut. Ketika kamu berteriak, pasti ada orang di sekitar tersebut dan kamu wajib memintanya untuk melihat, keep looking, terhadap orang yang jatuh tersebut. Kalau misalnya tidak ada orang di sekitarmu, kamu harus mengambil handyphone atau telepon terdekat yang ada di sekitarmu dan segera menelpon emergency di bridge kapal pesiar. Dan kamu harus memberitahukan lokasinya di mana. Entah itu di forward bagian depan kapal, entah itu di midship bagian tengah kapal, starboard side, bagian kanan kapal, atau dimanapun itu, kamu harus memberikan informasi yang jelas. Dan setelah itu kamu baru mengambil pelampung dan mencoba untuk melemparkan kepada orang tersebut. Nah, dulu itu juga pernah ada kejadian kru member kapal pesiar yang lainnya jatuh ke laut dan direscue oleh kapal kita saat itu. Jadi kita melihat di tengah lautan gitu, dia lagi terombang-ambing. Ada seseorang yang melihat dan langsung di-announce bahwa code-nya saat itu adalah code Oscar, man overboard, dan kita langsung menyelamatkannya. Dan setelah diinterogasi, dia adalah kru member yang bekerja di kapal pesiar yang lain. Dan setelah kita selamatkan, kita informasikan kepada pihak yang berwenang atau di company di mana dia bekerja bahwa
anak tersebut telah kita selamatkan dan masih dalam keadaan hidup. Ya, itulah cerita singkat saya pada video kali ini. Kalau misalnya kamu suka dengan cerita-cerita yang seperti ini, silahkan beritahu saya di kolom komentar di bawah. Ataupun kalau misalnya kamu punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah atau temukan saya di Instagram, TikTok, atau dimanapun itu. Sekali lagi saya terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah support saya hingga pada saat ini. You guys are the best as always. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Vincent Hulu, salam satu jangkar.